Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang EPB dan KPK. Apa itu EPB dan KPK? EPB. EPB adalah, apakah anak-anak sudah dibaca buku yang sudah Bapak bagikan? Jika sudah dibaca, pasti sudah tahu. EPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Baik, Bapak ulangi sekali lagi. EPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sebelum mempelajari cara mencari EPB, pertama-tama yang perlu anak ketahui adalah apa itu yang namanya faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Itu juga sudah ada di bukunya. Ayo, apakah sudah belajar apa belum? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Baik, Bapak ulang. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Cara mencari faktor bilangan bagaimana? Ya, seperti ini. Bisa kalian gunakan tabel faktor seperti ini. Atau langsung boleh, Pak? Boleh, ya. Misalnya kita mencari faktor bilangan dari angka 32. Ingat pengertiannya, semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu disebut dengan faktor bilangan. Cara mendapatkan faktor dari 32 karena kita mencari angka dari 32. Intinya ada dua bilangan yang membagi bilangan itu. Yang pertama sudah pasti satu pasti dapat membagi habis 32. 32 bagi 1 hasilnya 32. Nanti 32 bagi 32 kita tidak perlu cari karena sudah ada otomatis, ya. Inilah mudahnya menggunakan tabel. Yang kedua kita coba perkalian 2. Bisa nggak 32 dibagi 2? Kita bagi. Ingat pembagiannya yang kelas 3, jangan sampai lupa ya. Pertama, 2 bagi berapa biar hasilnya mendekati 3 atau sama dengan 3, tapi tidak boleh lebih tinggi nilainya daripada 3. Namanya berapa anak-anak? Ya, 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Kita kurangkan. Tuh. Karena ini sudah, ingat ini harus sejajar pembagian. Sekarang ini kita turunkan. Ini 12. 2 bagi berapa biar 12 atau 2 kali berapa biar 12? Yaitu 2 kali 6. Hasilnya 12. Sudah dapat 0 berarti pembagian sudah selesai. Berarti 2 juga bisa. Hasilnya 16. Sekarang kita coba bagi dengan 3. Apakah bisa? Tiga kali berapa biar hasilnya 3? Atau mendekati 3, hasilnya adalah 3 ya. 0, 3 kurang 3 hasilnya 0. Boleh
kita tulis, boleh tidak. Sini udah habis, berarti yang ini kita turunkan. 3 kali berapa biar hasilnya 2? Jawabannya ya 0. Kita turunkan, masih 2. Karena berulang 2 kali, kita pinjamkan 0 atau bagi 10. Kalau meminjam atau membagi 10, ingat isi koma. 3 kali berapa biar 20 hasilnya 6. Akhirnya 18. Ingat, faktor tidak boleh ada bilangan desimal atau yang isi koma seperti ini ya. Jadi ini tidak bisa disebut dengan faktornya. Intinya anak-anak harus hafal perkalian. Nah, kalau bagi 4 bisa nggak? 32 bagi 4 langsung saja. Kalau hafal perkalian pasti bisa. Berapa 32 bagi 4? Itu 8 ya. Ada lagi? Kira-kira ada lagi apa tidak? 32 bagi 5, perkalian 5 sudah pasti tidak bisa. 32 bagi 6, perkalian 6 tidak bisa. 32 bagi 7, perkalian 7 tidak bisa. 32 bagi 8, sudah ini ya. Nah, kalian sudah, ini tidak perlu dibagikan lagi. Apakah ada lagi anak-anak? Tidak. Jadi seperti ini nantinya kalian buat tabel faktor. Nah, nanti jika ada soal yang menugaskan anak untuk membuat faktor bilangan, anak-anak harus bisa jawab ya. Caranya dengan membuat kesimpulan seperti ini. Setelah kalian orek-orek, ini orek-oreknya, kalian buat kesimpulannya seperti ini. Jadi faktor dari 32 adalah kita buat dari yang terkecil. Itu 1, 2, 4, 8, 16,
dan 32. Seperti ini ya buat kesimpulannya nanti. Oke, kalian perhatikan buku paket, ada soal yang menugaskan kalian untuk membuat faktor bilangan. Karena sudah dicontohkan, anak-anak bisa menjawabnya ya. Selanjutnya kita mencoba mencari faktor bilangan yang lain. Misalnya sekarang kita mencari faktor bilangan dari 48. Nah, itu biasa kita buat tabelnya. Untuk di rumah gunakan penggaris ya, karena Bapak buat di laptop, jadinya tidak begitu rapi. Ya, bagi 2. 48 pertama pasti 1, yaitu dibagi 48. Ya, sampai ini jangan sampai tidak mengerti ya. 48 bagi 1, 48. 48 bagi 48, 1. Begitu jadinya ya. Yang kedua, bagi 2 apakah bisa? Kita coba bagi 2 ya. Caranya sama, yaitu dibagi 2. 2 kali berapa biar sama dengan 4 atau mendekati 4. Berarti 2 kali 2 jadinya 4. Ini hasilnya, ingat di sini hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4. Kita kurangkan 0. 0 boleh tulis, boleh tidak. Agar tidak bingung, tidak usah ditulis. Jika hasilnya 0 ya. Sini hasilnya 0 untuk seperti ini. 0 ya. Ini boleh ditulis, boleh tidak. Bagus. Nah, di sini sudah selesai. Kita turunkan yang di sini. 2 kali berapa biasanya 8? 2 kali 4. Ya, bagus. Nah, ini jadinya berarti dibagi 2 bisa, yaitu 24. Ingat harus ada 2 faktor kalau membuat tabel seperti ini ya. 1, 2, 1, 2, 1 ya. Sekarang bagi berapa yang belum? Kita coba bagi 3. 3 kali berapa biar mendekati 4 atau hasilnya 4. Tapi ingat tidak boleh lebih dari 4. 3 kali 2 kan 6, berarti tidak boleh. Berarti 3 kali 1, hasilnya 3. 4 kurang 3, 1. 3 kali berapa biar? Ini sudah selesai, kita turunkan jadi 8. 3 kali berapa biar hasilnya? 18. 3 kali 6. Nah, seperti ini nantinya. Lalu EPB-nya mana? Nah, nanti akan ada 2 faktor. Seperti tadi kita sudah mencari 32 dan 48. Lalu EPB-nya bagaimana Pak? Cara mencarinya sekarang Bapak ajarkan. Pertama, kalian cari masing-masing. Misalnya 32, ya, kalian buat tabelnya. 48, kalian buat tabelnya dan buat kesimpulan seperti ini. Agar bisa dibandingkan. Setelah itu, ingat apa pengertian EPB? Faktor persekutuan terbesar. Maksudnya persekutuan terbesar apa? Sekarang kita cari. Sekarang kita bandingkan angka-angka yang sama. Yaitu 1 dan 1. Bandingkan antara 32 dan 48. 2, 2.
4 ada, 3 tidak ada ya. Kita boleh lingkari seperti ini agar gampang, boleh. 6 tidak ada, 16 tidak ada, 24 tidak ada, 32 tidak ada, 48 tidak ada. Sekarang kita persekutuan itu tidak sekutu ya, yang sama, berarti yang sama yang terbesar, faktor persekutuan terbesar. Berarti yang sama adalah 8 dan 8. Jadi EPB dari 32 dan 48 adalah 8. Seperti itu. Bagaimana, gampang kan? Ya, nanti jika masih belum mengerti silakan hubungi WA Bapak atau di grup WA ya. Pak, caranya pasti kalian cara mengkalikannya terlalu susah Pak, seperti itu. Tidak, pasti ada pertanyaan seperti ini nantinya. Pak, caranya terlalu lama, bisa tidak cari EPB dengan cara yang lebih mudah Pak? Nah, tentu saja bisa ya, yaitu menggunakan faktorisasi prima. Sudah belajar faktorisasi prima? Sudah dibaca bukunya? Baik, Bapak jelaskan lagi ya. Sebelum belajar faktorisasi prima, kalian harus mempelajari yang namanya bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar daripada 1. Ingat, lebih besar daripada 1 dan hanya dibagi oleh 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau 0, bilangan prima enggak? Ingat, yang lebih besar daripada 1. Berarti 0 bukan bilangan prima. Kalau 1 lebih besar enggak? Ingat, yang lebih besar daripada 1. Jadi 1 bukan bilangan prima. Kalau 2, bilangan prima enggak? Lebih besar daripada 1 dan maksudnya dibagi oleh 2 faktor lainnya, yaitu 1, jadi faktornya hanya 1, dan 2, yaitu bilangan itu sendiri 2. Jadi 2 bagi 1 2 dan 2 bagi 2 1. Hanya 2 ini faktornya. Tidak boleh Pak contohkan yang lain. Misalnya 4. Lihat faktornya. Yaitu 1 4. Itu bisa nggak dibagi faktor lain? Bisa, yaitu dibagi 2. Ada berapa faktornya? 3. 1, 2, dan 3. Maksudnya ini adalah pembaginya ya. Ini maksudnya pembaginya anak-anak. 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti ada 3 faktornya. Hanya ini bisa nggak dibagi 2? Bisa nggak dibagi selain 2 faktor ini? Ya, tidak. Contohnya lagi 5. 5 bilangan 5 nggak? Ini sudah pasti dibagi 1 dan dibagi 5. Pasti sudah bisa. Bisa nggak dibagi faktor yang lain? Tidak bisa, berarti ini bilangan prima ya. Ya, silang artinya bukan ya. Ini bukan. 6 sekarang. Selain 1 dan 6, bisa nggak dibagi yang lain? Coba dibagi 2. Oh bisa ternyata. 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti ada berapa faktornya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Ada 4 faktor dari 6. Berarti bukan bilangan prima. Nah, apa fungsi kita mempelajari bilangan prima Pak pada EPB? Kenapa kita harus repot-repot mempelajarinya? Nah, sekarang kita cari tahu ya. Untuk menentukan faktorisasi prima, mencari EPB dengan faktorisasi prima, pastinya tentu pasti kita harus menggunakan faktorisasi prima. Boleh langsung faktorisasi prima, kita harus mencari one faktor terlebih dahulu. Nah, ini namanya one faktor. Kalian perhatikan. Kotak hijau, bilangan yang dicari, ini kotak hijau, adalah bilangan yang dicari dengan power faktor itu ya. Bilangannya di sini. Misalnya 32, berarti 32-nya ditulis ini, judulnya maksudnya ya, judulnya.
Kotak kuning diisi pembagi bilangan prima. Nah, ini kita fungsinya mempelajari bilangan prima. Di sini hanya boleh digunakan pembaginya bilangan prima ya. Tidak boleh bilangan selain prima. Kotak biru, bilangan yang dibagi lagi. Misal 32, habis itu di sini dibagi lagi. Lagi di sini dibagi lagi sampai tidak bisa dibagi lagi menjadi bilangan yang lebih kecil. Misalnya 32. Ingat kotak hijau. Kita akan mencari one faktor dari 32 ini. Caranya, ingat dimulai dari faktor prima yang paling kecil ya. Yang paling kecil berapa faktor primanya? Yaitu 2. Ingat yang lebih besar daripada 1 yaitu 2. 32 bagi 2 berapa tadi? Kita kan sudah membaginya itu 16 ya. Ingat video sebelumnya kita sudah mencarinya. Setelah itu ingat lagi juga yang paling kecil. Yang paling kecil yaitu 2 juga. 16 bagi 2 sama dengan 8. Paling kecil 2. 2 bagi berapa biar hasilnya? 8 yaitu 4. Selanjutnya 2 bagi berapa biar hasilnya 2 yaitu 2. Ini harus 2 tidak, tergantung. Kalau tidak bisa 2 berarti kita tingkatkan lagi 3. Tidak bisa 3 kita tingkatkan lagi. Yang penting ini bilangan prima. Kalau 4 bisa Pak? Tidak, karena bukan bilangan prima ya. Seperti itu nanti kita lingkari. Nah, buat kesimpulannya seperti ini. Jadi faktorisasi prima dari 32 adalah kita lingkari. Ingat, faktorisasi prima berarti yang dilingkari adalah bilangan primanya. Bilangan prima pasti ada di kotak kuning ini. Nih ya. Berarti dia membentuk pola seperti ini. Turun. Berarti yang ini bukan ya. Kita tulis di sini. 2 ini kali ya sebagai pembatasnya. 2 kali 2. Benar nggak 4 itu 2, 3, 4, 5. Oh, berarti kalinya ada 5 kali. Sekarang kita, jika ada seperti ini, angkanya kembar kan, 2 semuanya kita jadikan pangkat. Berarti pangkat berapa? Ininya sebagai acuan, karena yang kembar angka 2, 2. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 seperti itu ya. Ini namanya bilang pangkat. Nanti juga kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Sekarang kita hanya mengenalnya saja sebagai bentuk sederhana dari mencari faktorisasi prima ini ya. Nah, selanjutnya tadi angka berapa? 48. Nah, 48. Sama caranya kita bagi. Ya, bagi 2 bisa nggak? Bisa. Ingat tadi faktorisasi prima terkecil yaitu 2 ya. Sekedar informasi juga, faktor prima satu-satunya yang berbentuk genap hanya 2 ya. Selain 2 misalnya 4, 6, 8, 10 bilangan genap lainnya pasti bukan bilangan prima. Itu ya kata kuncinya. 2 kali berapa biar 48? Video sebelumnya kan sudah dibagi yaitu 2, 4 ya. Kenapa Bapak bisa langsung tahu? Karena Bapak sering latihan, makanya anak-anak juga harus sering latihan sehingga bisa ingat bahwa 48 bagi 2 sama dengan 24 ya. Harus rajin latihan anak-anak agar bisa menguasai matematika. Bagi 2 bisa nggak? Bisa. 24 bagi 12. 12 bagi 2, 6. Nah, ini sekarang 6. 6 bisa nggak dibagi 2? Tidak.
Bisa ya, yaitu 3. Jadi 2, 3. Jadi faktorisasi prima dari 48 jadinya adalah 2. Ingat ininya, yang primanya kita lingkari dulu. Boleh dilingkari sebagai tanda biar nggak bingung. Lalu kita tuliskan di kesimpulannya. Kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan, ini ada angka kembar, kita sederhanakan jadi bilangan pangkat. 2 kali 2 kali 2 kali 2, kita sederhanakan jadi 4. Kita hitung yang kembar angka 2-nya, jumlahnya tuh 2, 3, 4 ya. Jadinya 3. 24 kali 3. Kenapa 3-nya tidak isi pangkat? Karena hanya 1 ya. Nah, seperti ini nantinya jadi faktorisasi prima. Orek-oreknya kalian sudah ikan yang kita kerjakan tadi. Nah, ini catatan apa sih, Pak? Ya, ini penting ya. Nanti agar bisa membedakan EPB dan KPK, kalian harus memahami konsep EPB dan konsep KPK menggunakan faktorisasi prima. Nah ini Bapak lingkari merah kenapa? EPB adalah singkatan dari faktor persusuan terbesar. Tapi jika kita menggunakan faktorisasi prima, nanti nilai yang terambil adalah nilai terkecil. Maksudnya apa ya? Kita langsung saja ya, sambil dijelaskan juga. Nah, setelah kalian membuat seperti ini, seperti yang tadi, sekarang jangan lihat ininya, kita lihat yang isi pangkatnya, udah sih sama dengan ya. Yang pertama, hasil kali faktor yang sama. Yang sama apa saja ya? Angka 2. Jangan lihat pangkatnya dulu ya. Kita lihat angkanya 2. 3 ada nggak di sini? Oh, ternyata tidak ada. Nah, ini ada 2 dan isi pangkat. Gimana Pak? EPB jika menggunakan faktorisasi prima, walaupun namanya faktor persusuan terbesar, tapi yang dicari kita terkecil. Berarti 2 pangkat 4. Ya. Berarti jawabannya 2 pangkat 4. Tidak. Kita buat lebih sederhana lagi. 2 pangkat 4 maksudnya apa Pak? Ya sekarang jelaskan. 2 pangkat 4 artinya ada 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadinya seperti ini. Kembalikan dia seperti ini lagi ya. Setelah itu kita kalikan. Pertama dari sini 2 kali 2 hasilnya berapa? 2 kali 2 4. Nah, coret 4 kali 2 hasilnya 8. Coret 8 kali 2 hasilnya 16 ya. Jadi EPB dari 32 dan 48 adalah 16 ya. Sama kan seperti yang tadi ya, kayak anak-anak bisa pilih caranya menggunakan faktor bilangan atau menggunakan faktorisasi prima seperti ini. Nanti jika ada soal menyuruh kalian buat faktorisasi prima, jawabannya cukup sampai sini aja ya. Tidak usah mencari EPB-nya yang ini. Lalu suruh mencari EPB, baru yang ini kalian tuliskan ya. Hasilnya yang ini ya. Tapi agar lebih mudah, kalian bisa menggunakannya ini. Kalau menggunakan faktor bilangan yang tadi sulit ya, isi mengkalikan lagi lama ya, ini caranya lebih baik menggunakan yang ini. Tetapi yang tadi dipelajari juga, karena ada soal yang menyuruh kita, pasti ada nantinya yang menyuruh kita mencari faktor bilangannya. Seperti itu ya. Nah, EPB-nya cukup sampai sekian. Nanti jika ada pertanyaan bisa tanya di WA Bapak atau di grup. Nah, sekali lagi ini di
catat, ini penting. Catatannya hasil kali faktor yang pertama, hasil kali faktor yang sama saja. Ini kita cari yang sama seperti tadi. Jika ada faktor yang sama, maka ambillah nilai yang terkecil. Ingat, walaupun FPB faktor yang terbesar, kita ambil nilai yang terkecil pangkatnya ya. Itu. Nah, apa bedanya dengan KPK? Sekarang kita cari tahu. KPK, kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa itu KPK? KPK adalah singkatan dari kelipatan persatuan terbesar. Jika tadi faktor persatuan terbesar, KPK, maaf ini salah ya. Maksudnya ini salah. Ini terkecil ya. KPK artinya faktor persekutuan terkecil. Nah, adalah singkatan dari faktor persekutuan terkecil. Maaf, Bapak salah tulis ya. Sebelumnya itu kita harus mencari tahu apa artinya kelipatan. Nah, apa itu kelipatan? Sekarang kita cari tahu. Ingat ini salah ya. KPK adalah singkatan dari kelipatan persatuan terkecil. Jika FPB terbesar, berarti KPK ini terkecil ya. Nah, sekarang kita akan belajar kelipatan dulu. Kita mulai dari pengertiannya. Di buku juga sudah ada. Jika anak-anak belajar, pasti sudah tahu. Ya, kelipatan adalah semua hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Masih ingat? Ini pembelajaran kelas 2, masih ingat? Ada namanya bilangan cacah. Ada bilangan asli. Tadi juga belajar kita bilangan prima dan masih ada banyak bilangan lainnya. Bilangan prima sudah jelas, yang lebih besar daripada 1 dan hanya memiliki 2 faktor. Kalau cacah dan asli apa bedanya? Kalau cacah, bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau asli, dimulai dari angka 1, 0 berarti bukan bilangan asli ya. Hampir sama seperti bilangan cacah, tapi dimulainya dari 1 dan sampai jutaan, dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Ini lebih mudah ya. Misalnya kita buat tabel kelipatan ini atau tabel perkalian ya. Kita buat tabel perkaliannya. Perkalian. Pasti sudah sering buat tabel perkaliannya tugasnya kelas 2. Kali ini ditujukan agar kalian hafal perkalian. Misalnya tabel perkalian 8. 8 kali 1 berapa? 8 kali 1 8. Artinya 8 kali 2 berapa? 8 kali 2 ya, tidak bisa, harus bisa ya. Kelas 4 harus sudah bisa hafal perkalian. 8 kali 2 yaitu 16. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 itu 24 ya. Dan seterusnya sampai sebanyak-banyaknya, makin bagus. Nah, sekarang kita tulis, berarti lipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, dan seterusnya ya. Ini bisa juga dengan, ingat dari mulai paling kecil, ini 8 ditambah 8 lagi, jadinya 8 tambah 8 16. Bisa juga dengan cara seperti itu, tidak usah buat tabel perkaliannya seperti ini ya. 16 tambah 8 berapa lagi? 24. Nah, seterusnya ya, sama jadinya. Boleh aja pakai perkalian untuk penjumlahan. Lebih gampang pakai penjumlahan, boleh.
Selanjutnya kita yang lainnya kita cari 12. Misalnya dari 12. Nah, 12 tambah 12 berapa? 24. 24. 24 tambah 12 lagi berapa? 36. Cari KPK-nya. Apa itu KPK? Kelipatan satuan terkecil, ya. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti cara mencari faktor dalam FEB. Kita cari yang sama. Tidak usah buat yang banyak. 8 ada nggak? Tidak ada. 16 ada nggak? Tidak ada. 24 ada nggak? Ada 24, ya. 32 ada nggak? 40 ada nggak? 48 ada. 60 ada nggak? Tidak ada. 64, 72. Nah, kalau kita cari yang sama, kita cari yang terkecil. Berapa yang terkecil? 24. Jika dalam faktor bilangan kita cari yang terbesar, dalam KPK kita cari yang terkecil. Nah, seperti ini. Jadi tidak usah kita buat tabel perkalian atau penjumlahannya sebanyak-banyaknya, tidak usah. Ini juga tidak usah sebanyak-banyaknya, ya. Cukup sampai ketemu yang sama dengan angka yang kecil. Makanya caranya kita buat secara bersamaan orek-oreknya. Seperti ini dijajarin, lipatan 8, lipatan 16 seperti itu. Itu kita tambah sampai ketemu yang sama yang terkecil, ya, yang pertama jadinya seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan, Pak, kalau seperti ini caranya lama jadinya mengerjakannya, sama seperti mencari faktor. Apakah ada yang cara lebih cepat seperti cara FEB, Pak? Tentu saja ada, tapi sebelumnya Bapak ingatkan ini juga harus dipelajari, ya, karena nantinya akan berguna jika ada soal yang menyuruh kita untuk mencari kelipatan, ya, harus dipelajari tetap, ya. Dan caranya sama, yaitu menggunakan faktorisasi prima sama dengan FEB. Nah, untuk faktorisasi prima tidak usah dijelaskan lagi, karena sama aja. Nah, seperti ini jadinya nanti setelah kita cari 8 dan 12. Bapak gunakan contoh yang sama, ya, sebagai pembuktian bahwa hasilnya nanti sama. Nah, ini catatannya, ini yang berbeda. Ingat, dicatat jika dirasa penting. Caranya, yang pertama, kita tidak perlu mencari bilangannya sama, tidak perlu. Jika dalam faktorisasi prima FEB kita harus mencari bilangan sama. Di sini kita tidak perlu cari yang sama, kita lingkari aja semuanya. Nah, seperti ini kita lingkari semuanya. Tidak perlu kita cari yang sama dua-dua. Ini 3 tidak harus sama. Yang kedua, prinsip KPK yang kedua, jika ada faktor sama maka ambil nilai yang terbesar. Nah, walaupun namanya kelipatan perkalian terkecil, tapi kita ambil pangkat yang terbesar, pangkatnya yang terbesar. Kali ini karena sama, tutup 2 kali 3 kali 3. Nah, seperti ini jadinya. Karena ini aja 1 dan tidak ada yang kembar. Jadinya berapa? Kita sederhanakan buat seperti ini lagi. 2 kali 2 kali 2. Karena ini 3 kali 3, ya. Ini karena tetap jadinya 3 karena itu tidak isi pangkat. Lagi kita kalikan 2 kali 2 berapa tadi? 4. Ini coret setelah ya, nggak bingung. 4 kali 2 dapat 8. Kita coret. 8 ke 3 jadinya 24. Jadi KPK dari 8 dan 15 dan 24. Sama kan seperti yang tadi? Sama, ya. Baik, seperti itu caranya KPK, anak-anak. Nah, itulah pembelajaran tentang KPK dan FEB. Ingat, yang terpenting adalah ininya harus dipahami.
jika menggunakan faktorisasi prima. Prinsipnya atau syaratnya harus dipahami ya. Ini nanti silakan anak-anak catat. Dicoba, dikerjakan. Semakin sering kalian mencoba, Bapak sudah memberikan buku latihan itu untuk kalian coba ya. Nanti jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan di WA pribadi atau WA grup. Nanti Bapak bantu menjelaskannya. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Bapak akhiri dengan selamat pagi dan selamat belajar.